Oke, selamat malam semua. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan melakukan eksposisi dari Joel pasal yang pertama. Ya, ayat yang pertama dikatakan di sini firman Tuhan yang datang kepada Joel bin Petuel. Jadi sini kita melihat bahwa penting sekali bagi Joel untuk menegaskan sekali lagi bahwa firman itu datang dari Tuhan. Ya, artinya bukan dibuat-buat karena kalau kita lihat nanti dalam ayat-ayat berikutnya apa yang disampaikan oleh Yowel ini bukan hal yang mengenakkan gitu ya, bukan hal yang membuat telinga itu jadi nyaman gitu, tapi justru ini merupakan teguran yang sangat keras karena mereka berdosa di hadapan Tuhan dan ada malapetaka, ada bencana yang disampaikan oleh Joel kepada umat Tuhan ya, dalam Joel pasal pertama ini. Itulah sebabnya Joel perlu meyakinkan kepada umat Tuhan pada waktu itu supaya mereka benar-benar mendengarkan ya. Jadi bukan cuma sekedar sambil lalu tetapi sungguh-sungguh Yoel ingin supaya apa yang dia sampaikan itu benar-benar didengarkan dan diperhatikan. Nah, sebabnya dia berkata di sini firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel perlu ditegaskan ya. Yoel perlu menegaskan bahwa inilah firman yang datang dari Tuhan, jadi bukan dari keinginan Yoel sendiri. Nah, karena kan di sini judulnya tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Ayat yang kedua, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri, pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Nah, perhatikan saudara, dikatakan di sini, dengarlah ini hai para tua-tua, ya, pasang telinga, dengar dan perhatikan. Ya, ya, ayat yang kedua dikatakan dengar dan dikatakan pasanglah telinga. Kemudian pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu dan dalam zaman nenek moyangmu, ya, katakan di sini perhatikanlah. Artinya apa? Artinya Tuhan Joel ingin supaya mereka bukan cuma sekedar apa ya, sambil lalu, tetapi benar-benar mendengarkan dan memperhatikan. Karena apa yang akan disampaikan oleh Joel ini sangat 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 penting dan juga akan mempengaruhi ya kehidupan mereka. Nah, sebabnya dikatakan di sini dengarlah ini dan pasanglah telinga. Artinya Joel ingin supaya umat Tuhan pada waktu itu sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan oleh Joel. Ya, oke, sebentar Bapak Ibu. Saya lihat oke ya. Selanjutnya dalam ayat yang ketiga dikatakan ceritakanlah hal ini kepada anak cucumu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Nah, saudara, dalam ayat yang ketiga sini, Yoel berkata, ceritakanlah hal ini, misalnya tentang ini kepada anak-anak. Jadi, apa yang mereka alami itu disuruh cerita, gitu ya. Tujuannya apa? Supaya mereka belajar dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, seringkali Tuhan itu ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, selalu ada momen-momen di mana Tuhan ingin supaya mereka itu memberikan tanda. Ya, untuk apa? Untuk supaya keturunan mereka itu tahu, generasi berikutnya tahu bagaimana Tuhan berbuat perkara-perkara yang ajaib, perkara yang besar dalam kehidupan mereka dan juga supaya mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Oleh sebabnya dikatakan di sini ceritakanlah tentang hal ini kepada anak-anakmu. Tujuannya supaya mereka tidak melakukan hal yang sama. Artinya kalau memang itu perbuatan yang menentang Tuhan, yang membuat yang mendatangkan hukuman, yang membuat mereka mengalami tulah atau bencana Tuhan, nah, maka dikatakan di sini jangan lakukan itu kan tujuannya begitu ya. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Artinya dari generasi kepada generasi mereka perlu tahu ya apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Apakah apakah mereka melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan atau tidak. Nah, itu mereka perlu tahu, Saudara.
Nah, hal yang sama kita perlu melakukan kepada anak cucu kita ya. Jadi artinya pengalaman bersama dengan Tuhan itu satu hal yang sangat penting. Jadi ketika kita mendapatkan pertolongan Tuhan, ketika kita melakukan hal yang tidak benar dan kemudian Tuhan izinkan masalah terjadi. Nah, itu perlu dicatat dan perlu diceritakan. Tujuannya apa? Supaya anak cucu kita itu juga melihat dan mereka belajar dari masa lalu. Ya, jadi apa yang dialami oleh bangsa Israel ini seringkali jadi perlu kita pelajari supaya apa? Supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Ada momen-momen di mana Tuhan tuh mengizinkan bangsa yang lain masuk menyerbu mereka. Ada momen-momen di mana hukuman Allah itu datang dalam kehidupan mereka. Nah, ketika hal itu terjadi, mereka perlu cerita, gitu ya, perlu diberitahu pada anak cucunya supaya apa? Supaya generasi berikutnya itu jangan melakukan hal yang sama, gitu ya. Kalau itu tidak benar, gitu. Tetapi sebaliknya, kalau itu yang dikehendaki Tuhan, nah mereka harus melakukannya itu, ya. Jadi dikatakan di sini ceritakanlah tentang hal ini kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu ceritakan kepada anak-anak mereka. Ayat yang keempat, apa yang ditinggalkan belalang, pengerit telah dimakan belalang pindahan dan apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jadi ada empat belalang dikatakan di sini ya. Yang pertama belalang pengerit, belalang pindahan dan kemudian ada belalang pelompat dan ada belalang pelahap. Nah, sebenarnya kita melihat di sini bahwa Tuhan izinkan hukuman itu terjadi dan kejadiannya luar biasa, bukan cuma sekedar ada masalah, tetapi dikatakan di sini ada belalang yang menyerbu, diumpamakan seperti belalang, dikatakan belalang pengerit. Nah, belalang pengerit tidak cukup benar, kemudian ada lagi yang namanya belalang pindahan. Dan tidak cukup, tapi juga dikatakan ada belalang pelompat dan juga ada belalang pelahap. Artinya mereka mengalami hukuman Tuhan yang luar biasa. Ya, mereka Tuhan izinkan semua itu terjadi karena dosa mereka dan mereka perlu belajar, ya perlu beritahu kepada anak cucu mereka jangan melakukan hal yang sama. Ya, kemudian ayat yang kelima, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, berataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru sebab sudah dirampas. Ya, dikatakan di sini Yoel menyerukan adanya pertobatan. Dikatakan bangunlah hai pemabuk dan menangislah, berataplah dan semua peminum anggur. Nah, anggur ini bicara tentang sukacita. Ya. Nah, ketika sukacita itu dirampas, maka dikatakan di sini tidak ada lagi sukacita. Dan itulah kondisi orang yang mengalami bencana. Ya, itulah kondisi orang yang mengalami apa ya malapetaka yang Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, seringkali Tuhan izinkan itu juga terjadi untuk apa sebenarnya? Tujuannya untuk supaya kita kembali kepada Tuhan. Nah, jujur saja kita ini kalau ya kita ini beban, ya jujur kita ini ada ya bukan ada tapi memang bebal, saudara. Ya, dosa itu membuat kita itu bebal, dosa membuat kita sakar PDW, dosa itu membuat kita melakukan apa yang kita suka, hidup dalam hawa nafsu. Nah, dan seringkali Tuhan izinkan masalah pergumulan itu, tantangan, kemudian apa ini ada bencana itu tujuannya untuk supaya kita kembali kepada Tuhan. Jadi di balik semua peristiwa, kalau nanti kita baca dalam ayat berikutnya, di balik semua peristiwa ini Tuhan izinkan itu terjadi kembali supaya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau hidup kita nyaman, semuanya berada dalam comfort zone, seringkali kita lupa Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan gitu. Tapi justru ketika kita berada dalam tekanan, dalam masalah yang berat, nah disitulah kita mulai mencari lagi apa Tuhan ya. Jadi seringkali Tuhan izinkan masalah itu terjadi untuk menarik perhatian kita supaya kita kembali kepada Tuhan dan tidak lagi menjadi beban, ada pertobatan. Ya, itulah sebabnya dikatakan bangunlah yang pemabuk menangislah dikatakan di sini kata Yoel ya. Ya, merataplah. Ya, kenapa? Karena anggur baru, anggur itu bicara tentang kesukaan, sukacita, apa yang mereka senangi, apa yang mereka sukai sudah habis, ya sudah hilang, dirampas. Dan dari mulutmu anggur itu ya dikatakan ayat yang keenam sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat yang tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Jadi kita melihat di sini Tuhan izinkan satu pasukan belalang yang menyerbu mereka dengan sangat ganas ya.
Bahkan dikatakan ada 4 macam tadi. Yang terakhir belalang pelahap. Belalang pelahap itu artinya menghabiskan semua, saudara. Jadi apa yang terjadi ini sepertinya masalah itu datang beruntun, gitu ya, beruntun dan belalang pelahap yang terakhir yang menghabiskan semuanya. Dan dalam kondisi seperti itu, Yoel berkata supaya kita bangun, bangkit, ya, bangkit dan kemudian bertobat sungguh-sungguh. Ayat yang ke-7, telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon arahku menjadi puntung, dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga jarang-jarangnya menjadi putih. Jadi kita melihat betul-betul Tuhan izinkan ini habis-habisan, ya, bukan cuma sekedar mengalami penghukuman, tapi benar-benar penghukuman yang habis, gitu ya. Jadi benar-benar habis lah, gitu ya. Satu penghukuman yang sangat berat. Ayat yang ke-8, berataplah seperti anak darah yang berlilirkan kain kapung karena mempelai kekasih masa mudanya. Dalam ayat yang lain dikatakan berataplah seperti anak darah yang kehilangan tunangannya, gitu ya. Jadi sebenarnya bisa bayangkan ketika sudah mau menikah dan tunangan dan kemudian mati itu tunangannya. Jadi ada satu duka cita yang sangat mendalam, ada satu eh, apa ya, ada satu kehilangan yang sangat mendalam, gitu. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan dan berkabunglah para imam yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Nah, kita melihat di sini bahwa boleh dikatakan semuanya sudah habis-habisan ini benar-benar. Ya, benar-benar habis benar. Benar-benar habis. Korban sajian, korban curahan, minyak, dan semuanya. Dan dikatakan di sini para imam yakni pelayan-pelayan Tuhan itu dikatakan berkabunglah. Ya. Artinya Yoel ingin supaya pertobatan dimulai dari para imam. Ya, selalu begitu, saudara. Kalau kita ingin melihat lawatan Tuhan, kalau kita ingin melihat pemulihan, selalu dimulai dari para pemimpin, para imam-imam, orang-orang yang penting, orang-orang yang punya kedudukan yang penting. Nah, itu yang harus memulai pertobatan supaya semua satu bangsa itu boleh bertobat. Dalam ayat 11 dikatakan para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Jadi semua panen itu tidak ada sebenarnya. Anda bisa bayangkan kalau sudah hampir panen dan kemudian datang belalang dan menghabiskan semuanya. Ya, apa yang kita harapkan dari panen? Tidak ada sama sekali, saudara. Padahal untuk bisa menjadi panen itu kan kita nunggu berbulan-bulan. Ya. Kan kita nunggu dengan apa, dengan waktu yang lama kita sudah kerjakan dengan susah payah, tapi kemudian Tuhan izinkan itu terjadi dan dihabiskan semuanya. Jadi apa yang kita bangun, apa yang kita harapkan, apa yang kita kerjakan habis sama sekali, saudara. Karena kan di sini musnah, pas panen ladang itu musnah. Ayat yang ke-12, pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merata, pohon delima dan juga pohon kurma, pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari anak-anak manusia. Ya, artinya kita melihat dari sukacita itu hilang, semuanya sudah habis, habis betul-betul habis. Ini habis-habisan, saudara. Ya. Ayat 13, lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah, masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu, korban sajian dan korban curahan. Sekali lagi kita melihat di sini pentingnya para imam untuk mulai bangkit dan memulai satu pertobatan. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita melihat di sini Tuhan izinkan masalah terjadi dan habis-habisan, saudara. Sekali lagi di balik semua peristiwa itu ada maksud Tuhan yang lain yang jauh lebih baik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bertobat, supaya kembali kepada Tuhan. Dan seringkali Tuhan izinkan masalah itu terjadi untuk membuat kita itu kembali kepada Tuhan. Kalau enggak, saudara, seringkali karena dosa, karena kegagalan kita, maka kita itu semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau hari-hari ini kita mengalami masalah karena kita tahu bahwa ada maksud Tuhan yang baik. Ya, Tuhan pengen supaya hidup kita dipulihkan. Lanjutkan. Ayat yang ke-14. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah. Ya, kita lihat di sini. Kalau perlu, ya, katakan di sini berpuasa. Nah,
Jadi bukan hanya cuma sekedar bertobat, tetapi merendahkan diri, berpuasa, minta ampun kepada Tuhan. Karena hanya dengan cara itulah Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Sekali lagi, saudara, Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, tetapi Dia juga Allah yang cemburu, ya. Dia seperti api yang menghanguskan. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Kalau kemudian Tuhan izinkan masalah terjadi, pergumulan terjadi, bahkan habis-habisan, saudara. Dalam Joel pasal pertama ini kita melihat benar-benar habis-habisan, bukan cuma sekedar mengalami masalah, tetapi habis-habisan. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Bahkan dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, satu situasi seperti itu. Karena itu dikatakan dalam Joel tadi pasal yang pertama, ayat-ayat yang awal dikatakan perhatikanlah, dengarlah dan perhatikanlah dan ceritakanlah gitu kepada anak-anakmu supaya apa? Supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Jujur saja kita itu seringkali ya kalau kita tidak mengalami masalah gitu seringkali kita lupa Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan izinkan terjadi tujuannya supaya kita eh, hidup takut akan Tuhan ya. Oke, lanjut. Ayat yang ke-16. Bukankah depan mata kita sudah lenyap? Ya, ayat yang ke-15 dulu. Wahai hai hari hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari yang Maha Kudus. Bukankah di depan kita sudah lenyap makanan. Nah, kemudian sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita. Nah, ini betul-betul habis, saudara. Ya, dan dikatakan terjadi ladang habis dan kemudian sukacita habis dan semuanya yang ada habis-habisan. Nah, dikatakan lenyap sukacita juga lenyap. Saudara bisa bayangkan kalau sukacita itu lenyap, maka yang ada cuma kesedihan dan itulah sebabnya Joel berkata menangislah, berteriaklah kepada Tuhan, minta ampun, saudara. Karena hanya cara itulah Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Ayat yang ke-17, biji-bijian menjadi kering dalam tanah, lumbung sudah licin, tandas, kemudian rangkiang-rangkiang sudah runtuh sebab gandum telah habis. Jadi bukan cuma sekedar masalah terjadi dan apa yang mereka belum terjadi. Jadi makanan habis dan kemudian air minum juga habis dan semua sukacita habis dan benar-benar kehabis-habisan ini. Ya, kemudian ayat yang ke-17, biji-bijian menjadi kering dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, jadi lumbung pun habis, rangkiang pun sudah habis, gandum sudah habis. Ayat yang 18, betapa mengeluhnya hewan dan kempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput, baginya juga kawanan kambing, domba terkejut. Jadi kita lihat di sini bahwa binatang-binatang pun terdampak. Karena dosa manusia bukan hanya kita yang terdampak, bukan hanya kita yang mengalami hukuman, tetapi semuanya juga, termasuk anak cucu kita, termasuk juga binatang, semuanya. Artinya dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi apapun habis-habisan. Ya. Nah, sebabnya jangan kita melakukan hal yang tidak benar dari hadapan Tuhan. Ayat yang ke-19. Kepadamu ya Tuhan aku berseru sebab api telah memakan habis tanah gembala di padang gurun dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Nah, sekali lagi dikatakan di sini, Joel berkata, kepadamu aku berseru. Artinya kalau kita berseru kepada Tuhan, minta ampun, saudara, pasti ada pemulihan. Ya, yang jelas, Tuhan izinkan semua itu terjadi, tujuannya sekali lagi bukan untuk menghancurkan kehidupan kita. Karena Tuhan itu penuh kasih, Tuhan ingin supaya kita hidup kita dipulihkan. Tapi untuk dipulihkan, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan dan bertobat dari cara hidup kita yang lama dan berseru dikatakan di sini. Bahkan kalau perlu berpuasa, saudara, karena tidak ada cara yang lain untuk bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Juga pendatang-pendatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab dikatakan di sini wadi telah kering dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Jadi kita lihat di sini ya sekali lagi bahwa ketika hukuman itu terjadi, saudara, maka Tuhan mengizinkan semua itu habis sama sekali. Tujuannya supaya kita kembali kepada Tuhan. Jadi aplikasinya apa? Nah, aplikasi yang pertama kita melihat di sini bahwa jangan main-main dengan Tuhan. Itu artinya kita harus benar-benar hidup taat kepada Tuhan. Ya, dan kemudian yang kedua, kalau kita mengalami masalah, jangan sekali-kali salahkan Tuhan, saudara. Karena Tuhan izinkan itu terjadi karena kesalahan kita. Karena kita bebal, karena kita murtad mungkin juga karena kita tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan.
Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kalau kita ingin melihat pemulihan terjadi harus dimulai dari para imam-imam, ya, harus dimulai dari para pemimpin. Hidupnya harus benar dulu, harus bertobat, baru yang lain-lain, gitu ya. Nah, pemulihan ini, pertobatan ini penting untuk terjadinya pemulihan. Yang keempat, kita harus tetap hidup takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi, ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, baik di dalam bangsa Indonesia maupun di dalam dunia global. Nah, tapi kita meyakini bahwa di balik kesulitan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menjaga kita. Yang penting adalah mari kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, dan minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak Saudara kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sekali lagi bersyukur karena kasih dan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau ada dosa, kalau ada hal yang tidak benar dalam kehidupan kami yang menyakiti hatimu, yang melanggar kebenaran firman-Mu, Tuhan, ampuni kami supaya hidup kami dipulihkan kembali. Kalau ada teman-teman yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam hari ini, Tuhan, biar hati yang takut akan Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Nah, malam hari ini kami mau mengambil komitmen kembali untuk hidup takut akan Tuhan supaya berkat dan penyataan Tuhan itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, Pastor. Terima kasih Pastor untuk Ya, firman terima kasih. sudah dibagikan malam hari ini.